Syair Rojot. Syair Rojot merupakan salah satu karya sastra yang berasal dari Sintang. Syair ini ditulis oleh seorang penyair wanita yang bernama Rojot dari kampung Sungai Ulak, Kerajaan Sintang. Naskah tulis tangan ini terdiri atas 317 halaman ukuran buku biru yang memuat 1579 bait syair dan sudah dalam bentuk aksara Latin. Kalau kita bicara syair itu memang banyak. Jadi Nusantara ini kan berbagai macam syair tuh. Nah, salah satu uh, secara umum sering kita mendengarkan ada yang namanya syair Selendang Delima, ada namanya syair Kupi Jubaidah, ada namanya syair Dajjal Muluk, ada namanya syair Juragan Budiman, dan banyak lagi syair yang ada di Nusantara. Naskah ini merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh pejabat penebahan Sintang, Raden Abdul Bari Danu Perdana pada tahun 1937 sampai 1944 kepada Elsie Heiting THZN yang menjabat sebagai asisten presiden Belanda di Kerajaan Sintang antara tahun 1934 sampai tahun 1935. Informasi tentang syair Rojot ini kami dapatkan dari hasil wawancara kami dengan Bapak Gusti Muhammad Fadli. Beliau merupakan pegiat sastra dan juga sangat memahami tentang sejarah di kota Sintang, terutama yang berkaitan dengan kerajaan Melayu Sintang. Sejak tahun 1800-an itu sudah ada seorang penyair. Nah, seorang penyair, maka judul syairnya itu, nama syairnya itu syair Rojot. Dan syair Rojot itu adalah menceritakan tentang sejarah Sintang. Dan kemudian sekitar tahun 1934 atau 35 itu disalin kembali di dalam sebuah buku atau buku biru, book blue, sebagai hadiah yang diberikan kepada Belanda. Jadi artinya bukan hadiah untuk apa, itu sebagai bentuk bahwa ini loh sejarah Sintang mulai dari sebelum zaman Hindu, kemudian masuknya zaman Islam, masuknya Belanda, sampai masuknya Jepang, sampai itu inilah sejarah yang ada di Sintang. Nah, itu sebagai salah satu untuk arsip di Belanda. Dan kemudian hal itu juga kita temukan itu oleh Bapak Profesor Liu Samsudin, jadi guru besar Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Jadi beliau pernah ke Belanda, kemudian menemukan syair yang pernah ada di Sintang, dan itu oleh kita Sintang betul, karena kita juga masih menyimpan arsip itu, tetapi tidak utuh. Jadi arsip itu telah terpotong. Jadi hanya muncul dalam syair itu sekitar pada masa pemerintahan Panembahan Ismail Kusumanegara II, sekitar akhir tahun 1895. Atasnya tidak ada. Nah, sampai masa pemerintahan Raden Abdul Bari Danu Perdana. Nah, sekira itu. Terlepas dari tujuannya untuk meromantiskan dan mengidealisasikan kehidupan Istana Sintang, termasuk beberapa kekeliruan faktual sejarah, namun sejumlah bahan-bahan syair ini penting tidak saja sebagai sejarah politik, tetapi juga sebagai sejarah sosial dan budaya lokal di Sintang pada akhir abad ke-19 dan dasawarsa pertama abad ke-20. Syair ini salah satu sumber tertulis pribumi terpenting untuk memahami sukma sejarah di kota Sintang untuk periode yang diliputnya.